Baik, saudara sekalian, kita akan mulai. Kita akan sama-sama membuka akan satu bagian dalam kitab suci, yaitu kita melanjutkan pembacaan kita, yaitu di dalam kitab Obadja. Mari kita membuka bersama-sama dalam kitab Obadja. Di dalam kitab Obadja pasal yang pertama, kita akan membaca kembali ayat 10 sampai ayat 14. Lalu hari ini kita akan fokus kepada ayat 15 dan ayat yang ke-16. Sekali lagi, kita akan membaca Obadja pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Lalu hari ini kita akan fokus di dalam pembahasan kita, yaitu di dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16. Oke, setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama akan ayat-ayat ini. Ayat 10 sampai ayat 14, lalu 15 dan 16. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya. Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya, janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkannya, orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. 15-16, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri, dan sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya, bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Baik, sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, kita melihat di dalam pertemuan-pertemuan yang terakhir bahwa Edom adalah satu bangsa yang Tuhan murkai. Kenapa Tuhan murka kepada Edom? Karena kita melihat Edom adalah satu bangsa yang kalau kita lihat dari ayat 10 sampai ayat 14, kita akan melihat ada beberapa reason. Kenapa Edom Tuhan hancurkan? Kenapa Edom Tuhan murkai? Kenapa Edom Tuhan menyatakan akan satu penghakiman kepada bangsa Edom. Nah, kita sudah panjang lebar di dalam pertemuan yang terakhir membicarakan tentang Yakub dan Esau. Dan di mana Esau adalah menjadi satu figur yang penting di dalam sejarah Edom. Kenapa? Karena Esau lah yang menjadi nenek moyang daripada negara atau bangsa yang namanya Edom. Nah, kita melihat sejarah antara hubungan Yakub dengan Esau, dan kita melihat di dalam kitab suci di mana Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub, namun aku membenci Esau. Nah, sudah di dalam hal ini kita sangat-sangat tahu bahwa Tuhan punya kedaulatan untuk mengasihi, Tuhan punya kedaulatan untuk membenci. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di saat Tuhan mengasihi dan Tuhan membenci, kasihnya adalah kasih yang error atau memiliki fatal error di dalam cinta kasihnya, atau memiliki fatal error di saat Tuhan membenci. Maka kalau kita mempercayai Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Maka karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah salah, maka cinta kasihnya adalah cinta kasih yang tidak pernah salah, dan kebenciannya adalah kebencian yang tidak pernah salah. Maka kita harus mengakui itu dulu, karena Tuhan adalah satu-satunya kesempurnaan di dalam hidup manusia maupun di seluruh ciptaan. Maka pada saat Tuhan mengatakan aku mengasihi Yakub, maka di dalam kedaulatannya kita bisa menerima satu fakta bahwa cintanya Tuhan adalah cinta yang sempurna. Dan waktu kita melihat cinta yang sempurna adalah cinta yang tidak pernah salah, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Sedangkan waktu kita melihat Tuhan membenci Esau, kenapa Tuhan membenci Esau? Reason itu tidak mungkin adalah reason yang error di dalam diri Allah. Karena Allah bebas dari error.
Karena Allah di dalam kesuciannya, di dalam kekudusannya, dia adalah yang sempurna. Maka waktu Allah membenci Esau, maka kebencian Allah kepada Esau itu adalah kebencian yang tidak akan pernah salah maupun alias sempurna di situ. Maka kita tahu kenapa bangsa Edom bisa akhirnya dimurkai oleh Allah secara turun-temurun. Nah, maka kita melihat di dalam ayat 10 sampai 14 tadi, kita bisa list beberapa hal. Ayat 10 dikatakan bahwa apa? Ayat 10 dikatakan karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Nah, maksudnya apa, Saudara? Maksudnya adalah karena sejarah Esau dengan Yakub, di mana Esau dengan dendam kesumatnya, sehingga kita melihat Esau tidak ada kasih terhadap saudaranya. Jadi, saudara, kita melihat Esau tidak punya cinta kasih dan dia akan mengejar kemana saja si Yakub pergi. Dan di sini kita melihat Edom termasuk adalah bangsa yang muncul dari nenek moyang Esau. Maka di sini kita melihat kebencian yang ada pada bangsa Edom turun-temurun pada bangsa ini. Sehingga kita melihat bangsa Edom adalah bangsa yang tidak punya cinta kasih. Maka dia waktu melihat bagaimana bangsa Israel dihancurkan oleh musuh, dihancurkan oleh Babylon, kita melihat bagaimana Edom diam-diam saja, bahkan dia bersuka cita atas apa yang terjadi, bahkan dia ikut-ikutan bukan sekedar menonton Israel dihancurkan, tapi dia juga menonton akan bait suci dihancurkan. Jadi bukan hanya sekedar nonton orang-orang saudaranya sendiri dihancurkan, tapi juga nonton bait suci dihancurkan, Yerusalem dihancurkan. Dan bukan hanya nonton saja, kita melihat bagaimana Edom ikut-ikutan untuk menjarah dari apa yang menjadi harta Israel. Nah, maka kita melihat hal yang pertama di ayat 10 tidak ada cinta kasih kepada saudaranya, kepada Israel. Ya. Lalu ayat 11 dikatakan pada waktu engkau berdiri di kejauhan, orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, orang asing memasuki pintu gerbang, membuang undi di atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka. Jadi, saudara, mereka acuh tak acuh. Istilahnya mereka cuek, mereka membiarkan semua yang terjadi dan mereka tidak punya sense of belonging, tidak ada sense of brotherhood, maka semuanya itu dengan satu hal yaitu dia membiarkan dengan sengaja semua terjadi, bahkan dikatakan yaitu kamu pun seperti salah seorang dari mereka, yaitu mereka ikut-ikutan menjarah. Jadi karena nggak ada cinta kasih terhadap saudaranya, kedua mereka cuek dan acuh tak acuh, ya. Lalu ketiga di ayat yang ke-13 di mana dikatakan bahwa apa? Yaitu 12, di ayat 12 dikatakan jangan memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, jangan bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, jangan membual pada hari kesusahannya. Nah, Saudara, ayat 12 menyatakan kecongkakan dia, menggambarkan kesombongan dari Edom, arogansi dari Edom, di mana memandang rendah, lalu bersuka cita atas penderitaannya, membual pada hari kesusahannya, menunjukkan arogansi dari bangsa Edom, dan menunjukkan betapa mereka bersuka cita atas penderitaan dari Israel. Ya, ini luar biasa adalah jahat. Ya. Lalu di ayat 13 dikatakan, jangan masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, janganlah memandang ringan malapetaka menimpanya pada hari sialnya, jangan merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Di sini mereka ikut-ikutan merampok di situ. Mereka ikut-ikutan merampok, mereka ikut-ikutan mengambil, mereka ikut-ikutan untuk menertawakan, dan mereka ikut-ikutan untuk membinasakan, kalau kita bisa lihat. Maka perampokan dilakukan, satu kejahatan, satu evil things. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat tidak benar dan sangat-sangat merusak dalam hal ini. Bahkan di ayat 14 dikatakan, jangan berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput. Jangan serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Sudah coba lihat kejahatannya apa? Kejahatannya adalah mereka berdiri untuk mengatakan, ini loh, orang Israel masih hidup, tangkap. Ini loh,
Masih ada di sini, belum mati, matiin. Nah, maka saudara, ini yang dilakukan oleh Edom. Edom menunjukkan kepada bangsa Babel, menunjukkan ini loh, mereka masih hidup, ayo hancurin, ayo matiin, dan sebagainya. Saudara, ini suatu kekejaman yang luar biasa kejam, di mana tindakan kekerasan seperti ini, yaitu kalau dia melihat masih ada yang hidup, dia kasih tahu, ambil nyawanya. Kalau masih belum, mereka akan tangkap dan mereka kasih ini loh, saudaraku ini loh, yang melakukan akan apa yang nenek moyang lakukan kepada nenek moyangku. Nenek moyangku dibenci oleh Tuhan. Nenek moyang mereka dicintai oleh Tuhan. Dan akhirnya sudah satu hal, mereka menjual anaknya sendiri, menjual saudaranya sendiri untuk mati dan sebagainya. Maka surah inilah yang menjadi satu hal, tidak ada cinta kasih, penuh dengan kecuekan, kecongkakan, perampokan, tindakan kekerasan. Jadi di sini adalah sebuah sense of violence ada pada diri Edom. Maka di sini kita melihat bahwa ini sesuatu yang perlu kita sadari, bahwa kekejaman Edom ini luar biasa, kekejaman yang brengsek kalau kita bisa katakan. Tetapi saudara, kalau kita lihat ayat 15 dan 16, di sini kita melihat Tuhan mengatakan melalui Obadja tentunya, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau katakan, demikian akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jadi di sini Edom, meskipun begitu jahatnya, meskipun begitu evilnya, tetapi bukan berarti Tuhan tidak turun tangan di dalam menyatakan keadilan. Maka tema kita pada hari ini adalah keadilan Allah. Bicara tentang keadilan Allah atas kekejaman dari Edom. Nah, kita melihat penghakiman Allah tidak bisa dilepaskan dari keadilan. Jadi waktu Tuhan mau menghakimi, Tuhan mau menghukum, Tuhan menghukum itu atas dasar apa? Tuhan menghukum apakah atas dasar like dislike, atau Tuhan menghukum adalah di atas dasar keadilan atau justice. Maka kita melihat Edom dimurkai Allah. Itu semua adalah bukan karena betul-betul Tuhan benci, adalah karena sensitif, karena emosi, karena tersinggung. Bukan. Tetapi justru kita melihat Edom kenapa dimurkai oleh Allah adalah di atas satu standar, yaitu karena keadilan Allah yang sempurna, yang sudah tidak lagi dijunjung tinggi oleh Edom. Nah, hari ini kita mau lihat beberapa poin, saudara. Bagaimana Tuhan menyatakan keadilannya. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan keadilannya. Maka saya akan sharing beberapa poin. Pertama, yaitu apa, saudara? Yang pertama yaitu Tuhan Allah tidak segan-segan untuk mengganjar orang-orang berdosa, termasuk kaum pilihannya sendiri. Termasuk bangsa yang dikasihinya sendiri. Jadi kita bisa melihat bagaimana seringkali kita bilang, oh saya sudah dipilih Tuhan, saya sudah jadi bangsa pilihan Tuhan, maka saya pasti dijaga sama Tuhan, saya pasti tidak mungkin dimurkai oleh Tuhan, saya pasti akan selalu dijaga oleh Tuhan. Apakah memang orang yang mengatakan diri sebagai kaum pilihan Tuhan, pasti adalah yang diberikan kemudahan oleh Tuhan? Apakah pasti bahwa orang-orang mengatakan kami adalah bangsa pilihanmu Tuhan, kau berkata, aku seperti biji matamu. Tetapi apakah betul bahwa Tuhan tidak mungkin akan mengganjar mereka? Tidak mungkin akan menghukum mereka. Tidak mungkin akan memukul mereka. Nah, saudara, saya ingin kita melihat beberapa ayat. Satu bukti bahwa sebenarnya kalau kita melihat, Tuhan menuntut kaum pilihan Tuhan untuk bagaimana setiap mereka harus lebih banyak untuk melakukan apa yang benar, apa yang adil, karena mereka sudah dikasih anugerah Tuhan. Maka waktu mereka dikasih anugerah Tuhan,
Mereka harus untuk dengan taat untuk menjalani seluruhnya. Oke, saya ingin kita sama-sama buka beberapa ayat. Pertama, saya ingin kita buka Ulangan pasal 28. Oke, silakan saudara sekalian, kita buka Alkitab. Kita buka di dalam kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan, pasal 28. Ulangan 28. Di dalam Ulangan 28. Ya. Coba perhatikan ayat 15 sampai ayat yang ke-46. Oke. Saudara kalau lihat, khususnya dari ayat 15 sampai ayat 46, kalau kita lihat judulnya oleh LAI adalah kutuk di situ ya. Tapi kita coba lihat sense yang ada di dalam kalimat-kalimat yang dipakai. Saya akan bacakan, saudara. Saya nggak bacain semua, tapi saya akan coba bacakan yang penting. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara, perhatikan. Kalimat ini ditujukan kepada siapa? Kalimat ini ditujukan kepada bangsa yang dipilih Tuhan. Ya, bangsa yang dipilih Tuhan seharusnya adalah bangsa yang dikasih Tuhan, dan bangsa yang dikasih Tuhan adalah bangsa yang dijamin oleh Tuhan. Tapi saudara, meskipun bangsa yang sudah dijamin oleh Tuhan sekalipun, Tuhan bukan berarti seenaknya sendiri mengatakan ini bangsa pilihanku, maka waktu bangsa pilihanku kagak benar hidupnya, bangsa pilihanku tidak setia kepada firman, maka aku menerima dia di surga dengan tanpa keadilan. Maka meskipun bangsa pilihan Tuhan, tapi mereka tidak berada di dalam attitude yang sungguh-sungguh, maka Tuhan juga tidak segan-segan untuk mengutuk mereka. Nah, ini kalimat ini penting. Maka kalimat tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka kutuk ini datang kepadamu. Maka kutuk ini mencapai engkau. Ini baru ayat 15. Ayat 16. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumi, anak lembu sapi, kandungan kambing dombamu, terkutuklah engkau pada waktu dan terkutuklah engkau pada waktu masuk dan keluar. Nah, saudara, coba. Ini satu kutukan yang luar biasa berat, saudara. Tidak dengar suara Tuhan, tidak setia melakukan, Tuhan mengatakan kutuk itu akan datang. Bahkan yang terkutuk bukan hanya bukan pada dirinya, tapi kota. Kota di mana dia ada itu bisa dikutuk. Coba, hanya karena dosa satu orang, satu kota dikutuk. Itu memungkinkan di dalam keadilan Tuhan. Ya, dia katakan terkutuklah engkau di ladang. Ladang itu menggambarkan pekerjaan. Di mana engkau di tempat kerja, engkau bisa menjadi orang yang membawa kutuk. Kenapa bisa membawa kutuk? Karena engkau tidak setia sama Tuhan. Karena engkau tidak melakukan dengan apa yang benar di mata Tuhan. Maka Tuhan juga tidak segan-segan mengutuk. Baik engkau di satu kota, baik engkau di satu tempat pekerja, bahkan terkutuklah bakulmu. Terkutuklah bakulmu yaitu terkutuklah kehidupanmu secara fisik. Maka Tuhan mengutuk apa yang menjadi kehidupan sehari-hari kita. Bahkan tempat adonanmu, di mana tempat kita untuk mengisi akan satu hal, yaitu apa? Bagaimana kita memperoleh suplai, makanan, dan sebagainya. Dikatakan terkutuklah adonanmu. Berarti Tuhan pun tidak memberkati makanan itu. Tuhan tidak memberkati akan usaha kehidupan sehari-harimu. Bahkan terkutuklah buah kandunganmu. Wah, serem, saudara. Kalau kita bayangkan ini,
punya anak, tapi anak itu bukan anak yang diberkati Tuhan, tapi anak itu adalah anak terkutuk. Nah, saudara, ini satu hal yang orang tua nggak mau punya anak terkutuk. Semua punya anak itu berharap anaknya adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Tapi justru dikatakan terkutuklah buah kandunganmu. Kenapa? Karena orang tua sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Orang tua sudah tidak mau dengar suara Tuhan. Orang tua sudah tidak lagi mau taat kepada kebenaran Tuhan. Maka Tuhan justru menyatakan, terkutuklah buah kandunganmu. Surah ini satu kalimat-kalimat yang berat luar biasa. Kita nggak sanggup membayangkan gimana terkutuknya hidup saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Apalagi hasil bumimu, anak lembu sapimu, kambing dombamu, terkutuklah pada waktu masuk dan waktu keluar. Maksudnya apa? Kamu hidup maupun kamu mati, itu pun semua di dalam hal kutukan Tuhan. Berat luar biasa, saudara. Kalau saudara nanti bisa punya waktu, lanjutkan pembacaan tersebut. Dan saudara akan menemukan bagaimana Tuhan tidak segan-segan mengganjar orang berdosa, termasuk bangsa pilihannya sendiri, termasuk kaum pilihannya sendiri, termasuk bangsa yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak segan-segan mengganjar mereka. Coba, ini di Ulangan pasal 28. Coba lihat di pasal 29. Coba. Kita lihat di dalam pasal 29. Di dalam pasal 29, ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Nah, kita melihat ini adalah satu hal Tuhan yang sudah mengatakan akan mengutuk engkau, mengutuk bangsa pilihannya. Tapi di sini kita melihat ada satu hal yang berbeda, yaitu apa? Yaitu ada perubahan yang terjadi pada bangsa Israel. Jadi kita melihat bangsa Israel akhirnya takut dengan kutukan itu. Dan karena takut dengan kutukan itu, akhirnya mereka bertobat. Dan mereka bertobat, dan singkat ceritanya mereka memohon kepada Tuhan melalui Musa, supaya Tuhan, jangan engkau mengutuk kami. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi akan bangsa yang dibuang oleh Tuhan. Tolong Tuhan, tunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami. Ya. Saudara, maka kalau kita lihat pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-29 ini, kita melihat Tuhan yang murka kepada bangsa ini, akhirnya membuat bangsa ini berbalik kepada Tuhan. Meskipun kita melihat bangsa ini kenapa dimurkai oleh Tuhan, saudara bisa lihat. Coba saya bacakan ayat 24 ya. Bahkan segala bangsa akan berkata, apa sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apa artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah, perhatikan saudara, melalaikan apa? Mereka melalaikan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikat dengan mereka ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka, yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itu sebab murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan keadanya segala kutuk yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara, ini menunjukkan keseriusan Tuhan, yaitu Tuhan bukan berarti asal memilih. Waktu Tuhan mengatakan bangsa pilihannya, Tuhan menyatakan orang pilihannya, Tuhan pun menuntut akan apa yang harus dilakukan oleh bangsa pilihannya dan orang pilihannya. Kalau dinyatakan ini sebagai kaum pilihan, tapi kaum pilihan ini justru tidak punya kesetiaan, tidak mau untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan tidak mau setia, Tuhan pun tidak segan-segan untuk menghancurkan akan mereka. Nah, saudara, ini perlu menjadi sebuah self-correction bagi kita. Kita hari ini sebagai orang Kristen, apalagi kita sebagai orang reform, kita sebagai orang yang selama ini melayani Tuhan, bahkan kita sudah pernah pelayanan bersama-sama di China, kita pernah pelayanan bersama-sama di Taiwan, kita pernah melayani bersama-sama, tetapi Tuhan pun juga menyatakan,
bukan berarti orang-orang yang melayani bersama-sama di dalam Tuhan adalah mereka yang selalu diberikan berkat oleh Tuhan. Tetapi kita juga melihat satu fakta bagaimana bangsa Israel sendiri pun adalah bangsa yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Dimurkai oleh Allah karena mereka tidak setia, mereka tidak mendengar firman, mereka tidak mau taat firman, dan bahkan mereka menyembah kepada Allah lain dan bukan kepada Allah Yahweh. Maka saudara, ini sungguh-sungguh berat luar biasa. Maka orang-orang kaum pilihan Tuhan, orang-orang mengatakan aku sudah Kristen, aku sudah reform, saya sudah pelayanan, saya sudah punya akan satu hal di mana hidup di dalam gereja dan sebagainya. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak segan-segan bukan berarti Tuhan segan untuk mengganjar engkau. Tidak. Tuhan pun tidak segan-segan mengganjar orang berdosa. Saya percaya, saudara, Tuhan tidak segan-segan membuang hamba-hambanya yang tidak setia. Saya sadar bahwa menjadi hamba Tuhan, sewaktu-waktu di saat kita menjadi orang yang justru mencemarkan nama Tuhan, Tuhan tidak segan-segan untuk membuang. Saudara, hari ini banyak orang bertanya, where is Raffi now? Di manakah Raffi Sakarias hari ini? Saudara, di satu sisi kita akan berkata bahwa Tuhan memakai orang-orang nggak sempurna untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Tapi satu sisi yang lain, Tuhan pun menuntut orang-orang yang dipakainya adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Di saat mereka tidak sampai akhir membawa kesetiaan, tapi justru membawa hidup orang lain terjerumus di dalam dosa, justru membawa orang lain untuk tidak kembali kepada firman yang benar, maka Tuhan pun tidak segan-segan membuang mereka. Wah, saudara, saya sangat takut melihat hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan, baik dalam seksualitas, baik juga di dalam ateisme. Saudara, kemarin dalam beberapa minggu kemarin kita melihat bagaimana ada anak dari pendeta namanya John Piper, yaitu bernama Abraham Piper. Di mana Abraham Piper adalah seorang anak dari hamba Tuhan besar, John Piper, dan Abraham Piper berkali-kali dia jatuh bangun di dalam imannya. Dia pernah jadi Kristen, lalu dia pernah akhirnya goncang dan akhirnya jadi ateis. Dan setelah jadi ateis, dia jadi Kristen lagi. Tapi setelah jadi Kristen, baru-baru ini kita melihat bagaimana TikTok-nya dia begitu banyak memberikan judgmental terhadap kekristenan dan bahkan menghina kekristenan, bahkan mengatakan kebodohan orang Kristen dan menyatakan betapa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang sedang melakukan sebuah tindakan-tindakan yang busuk, alias mereka semua munafik dan sebagainya. Nah, saudara, ini terjadi. Kita melihat banyak sekali orang-orang Kristen hari ini jatuh jadi ateisme. Meskipun jumlah ateis di seluruh dunia tidak melebihi jumlah orang Kristen. Tetapi kita melihat jumlah ateisme secara persentasi naik, saudara. Banyak orang-orang sekarang mulai menjunjung tinggi ateisme. Kenapa? Karena mereka justru melihat selama ini kenapa kita beragama? Karena kita bodoh. Karena kita ini tidak punya akan satu hal, yaitu keyakinan bahwa kita ini bisa mengubah dunia. Kita yang beragama, kita seringkali berpikir bahwa dunia ini milik Tuhan. Karena dunia milik Tuhan, maka segala sesuatu yang benar itu harus datangnya dari Tuhan. Tapi justru orang ateis mengatakan, kenapa saya harus punya konsep Tuhan? Kalau saya hidup dan saya tahu harapan itu adalah ada di depan mata, kenapa bukan saya yang mewujudkannya, tapi kenapa saya justru harus berandai-andai kalau Tuhan itu ada dan meminta-minta kepada Tuhan, mengemis-ngemis kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang dapat memberikan pengharapan. Itu cuma pengecut, itu cuma pembohong, itu cuma orang-orang yang tidak punya nyali di dalam hidup. Maka banyak orang ateis hari ini mengatakan bahwa apa? Hidup itu milikku. Maka hidup itu milikku, segala sesuatu pengharapan itu tak boleh dibangun dari segala sesuatu yang dari Tuhan yang cuma sebuah mitos saja.
harus dari perjuangan saya, harus dari usaha saya, harus adalah dari apa yang saya lakukan. Dengan adanya semuanya itu, barulah saya punya pengharapan. Nah, saudara, maka ini menggambarkan betapa kita melihat orang-orang Kristen sendiri seringkali menganggap bahwa kami sudah secure. Tapi justru kita melihat John Piper sebagai hamba Tuhan saja. Waktu Abraham Piper jatuh lagi. Dan kita melihat bukan hanya Abraham Piper, tapi ada satu anak lagi namanya Barnabas Piper. Barnabas Piper akhirnya jatuh di dalam satu hal perceraian. Nah, kita melihat coba, anak pendeta bisa jatuh di dalam perceraian, bisa jatuh di dalam ateisme. Mungkin kita kan dengan gampang mengatakan apa? Ini salah pendetanya, ini salah bapaknya. Pasti salah bapaknya. Kenapa? Bapaknya tidak mengajar firman Tuhan dengan baik. Saudara, saya yakin dan percaya. John Piper adalah seorang Bible teacher. Dan dia adalah seorang yang mengatakan bahwa saya mengajar bukan hanya kepada jemaat, tapi kepada keluarga saya pun saya mengajar Bible teaching. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, anak-anak mereka itu juga dengar firman. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang salah dalam hal ini? Apakah John Piper-nya salah karena nggak mengajar firman Tuhan? Pak, John Piper mengajar firman Tuhan kok. Dia mengajarkan kitab suci kok kepada keluarganya. Tapi kenapa keluarganya bisa jadi seperti itu? Saudara, kita jangan terlalu cepat mengatakan bahwa itu salahnya John Piper. Saudara, tetapi saudara, kita harus melihat bagaimana ini adalah karena kebebalan manusia. Ini adalah karena kebodohan manusia. Ini adalah karena arogansi manusia. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang ateis, akhirnya menjadi seorang yang menceraikan istri. Ya. Maka saudara lihat bahwa apa? Yang terjadi di sini, Tuhan sebenarnya bukan tidak penuh kuasa terhadap keluarga John Piper. Di sini Tuhan bukannya tidak punya kuasa untuk menjaga keluarga dari John Piper. Tapi saya percaya satu hal. Tuhan sengaja membuka ini. Tuhan sengaja membiarkan aib Barnabas Piper, Abraham Piper jadi ateis, jadi menceraikan istri dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa apa? Hamba Tuhan itu sungguh-sungguh bukan Tuhan. Hamba Tuhan tidak punya kuasa untuk menentukan anak-anakku pasti beres. Maka saudara, Tuhan justru menunjukkan bahwa manusia yang namanya hamba Tuhan, lu tetap adalah manusia. Kamu bukan Tuhan. Maka saudara jangan pikir bahwa kalau anaknya pendeta pasti beres. Tak tentu, saudara. Anak hamba Tuhan pasti beres. Belum tentu, saudara. Kita melihat ini adalah sungguh-sungguh terjadi. Ini menunjukkan betapa sinkronnya Tuhan dengan apa yang terjadi pada hidup manusia. Tuhan tidak segan-segan ganjar orang berdosa, tidak segan-segan hukum orang berdosa, tidak segan-segan mengutuk orang berdosa, termasuk kaum pilihan Tuhan. Jadi saudara, ini sesuatu yang kita harus yakin bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita justru menunjukkan konsistensi Tuhan, bahwa Tuhan itu memang tidak segan-segan menghukum orang percaya. Di saat kita nggak setia, di saat kita tidak benar, di saat kita sudah tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan. Nah, tadi kita sudah lihat pasal 28, lalu kita sudah lihat pasal 29, sekarang coba lihat di pasal 30. Di pasal 30 saya coba lihat di ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Ya. Sudah lihat di ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan, saudara sekalian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidaklah terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita, memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingat,
Aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan, keberuntungan, kematian, dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang kepada perintah ketetapan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri mana engkau akan menduduki. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar bahwa engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu hari ini, pastilah kamu akan binasa. Siapa? Bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan, pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah. Kemana engkau pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saudara, Tuhan menyatakan bahwa apa? Kau harus melakukan apa yang Tuhan tuntut. Di saat Tuhan sudah memberikan apa yang Tuhan tuntut, dan kita justru tidak mengindahkan semuanya itu, Tuhan pun tidak segan-segan untuk mengganjar. Dengan hal ini, dengan konsep seperti ini, maka saudara, kita bisa menerima kenapa Tuhan membenci Esau. Dengan konsep seperti ini, maka kita akan tahu kenapa Esau bisa dimurkai oleh Allah, bukan hanya di dalam diri Esau, tapi sampai kepada Edom. Kenapa, saudara? Karena Allah menuntut kaum pilihan itu harus lebih suci. Menuntut kaum pilihan bukan berarti aku pilih kamu, maka kamu bisa seenaknya saja. Tidak. Waktu kamu dipilih sama Tuhan, justru kamu harus mensyukuri pilihan itu, dan kamu harus untuk bagaimana membawa hidupmu seperti apa yang Tuhan tuntut. Maka dikasih anugerah keselamatan justru adalah untuk kita dituntut. Bukan take it for granted, tapi kita dituntut. Nah, saudara, maka dari Ulangan 28, 29, dan 30, paling tidak kita punya gambaran betapa Tuhan itu suci, kudus, dan dia waktu memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, Tuhan juga tidak segan-segan memberkati, tapi Tuhan juga tidak segan-segan untuk menghukumnya. Ya. Jadi, yang pertama, poin pertama adalah Tuhan tidak segan-segan mengganjar orang berdosa, termasuk di sinilah bangsa pilihan. Ini poin pertama saya. Nah, sekarang saya mau ke poin kedua. Poin kedua adalah Tuhan juga tidak segan-segan mengganjar orang berdosa yang bukan kaum pilihan. Jadi yang pertama tadi poin saya adalah kaum pilihan Tuhan, Tuhan tidak segan-segan untuk ganjar mereka. Nah, poin kedua saya adalah Tuhan tidak segan-segan juga mengganjar orang berdosa yang bukan kaum pilihan. Jadi kaum pilihan aja diganjar gitu loh. Apalagi orang yang bukan kaum pilihan. Tuhan pun tidak segan-segan untuk mengganjarnya. Nah, saudara, banyak ayat yang kita bisa lihat di sini. Nah, tapi kita coba untuk lihat beberapa ayat saja, 2 ayat contoh untuk kita bisa lihat. Oke, saya mengajak saudara untuk melihat Mazmur 137. Coba lihat ya. Mazmur 137 ayat 7. Oke, saya minta untuk satu rekan kita bisa bacain, minta Sunjoyo bisa bacain Mazmur 137 ayat 7. Satu ayat aja. Sunjoyo ada di situ? Ya. Ya, 137 ayat 7. Sorry, pakai Inggris ya. Ya. Remember, O Lord, against the Edomites, the day of Jerusalem, how they have said, let it bear, down to its foundations. Ya, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem berkata, runtuhkan sampai ke dasarnya. Nah, saudara, ini adalah kalimat dari pemazmur. Nah, di mana pemazmur mengatakan, Tuhan ingatlah Edom, bahwa Edom itu bukan kaum pilihan Tuhan. Dan Edom justru yang melakukan akan satu hal, yaitu apa? Melakukan satu penghinaan dengan kata runtuhkan sampai kepada dasarnya. Nah,
Kalimat ini menunjukkan pemazmur melihat Edom adalah bangsa yang di satu sisi yang lain adalah saudara, tapi di satu sisi yang lain bangsa Edom adalah bangsa yang dimurkai Allah. Dan bangsa yang dimurkai Allah bukan kaum pilihan Allah. Maka di sini waktu pemazmur mengatakan, Tuhan ingatlah mereka. Ingatlah mereka bangsa Bani Edom itu. Dia bangsa bukan pilihan Tuhan, tetapi dia bangsa yang berkata, runtuhkan Yerusalem sampai pada dasarnya. Jadi di sini bukan berarti pemazmur tidak punya cinta kasih, saudara. Pemazmur, dia melihat dari kacamata keadilan Allah. Dan dia membaca bahwa Edom bukan bangsa pilihan Tuhan. Kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi kami bangsa pilihan Tuhan, kami yang terus sampai pada zaman Daud sekalipun. Kita melihat bagaimana Kanaan berusaha untuk menghancurkan Israel. Kanaan berusaha untuk melenyapkan Israel. Lalu melihat bangsa Edom juga berusaha untuk melenyapkan Israel. Lalu melihat bangsa Moab juga berusaha melenyapkan Israel. Dan juga kita melihat begitu banyak bangsa-bangsa Asyur dan sebagainya mau melenyapkan Israel. Pemazmur sudah melihat semuanya itu. Dan dia tahu semua bangsa-bangsa ini bukan bangsa pilihan Tuhan. Dan mereka melakukan kekejaman, mereka melakukan kekejian. Dan dia meminta kepada Tuhan, Tuhan ingat musuh-musuh ini. Karena mereka sudah mempermalukan namamu. Mereka seakan-akan merasa hebat menghancurkan Israel, seakan-akan mereka mempermalukan nama Tuhan. Dia mengatakan, dewaku lebih kuat daripada Israel. Tuhanku lebih kuat daripada Allah Yahweh-nya Israel. Saudara, maka ekspresi yang dimunculkan dari pemazmur bahwa Tuhan ingat Bani Edom itu. Bangsa yang tidak kau pilih itu. Maka ingat mereka dan ganjar mereka. Saudara, lalu kita coba lihat Yesaya 21. Oke, kita coba ke Yesaya 21. Minta untuk Alista bisa bantu bacain Yesaya 21 ayat Bisa kau bentar. 11 dan 12. Yesaya 21 ayat 11 dan 12. Yesaya 21 ayat 11-12. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, hai pengawal masih lama malam ini. Hai pengawal masih lama malam ini. Pengawal itu berkata, pagi akan datang tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Oke. Saudara, mungkin kita lihat apa maksudnya di sini. Hai pengawal masih lama malam ini, masih lama malam ini. Maka pengawal berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu bertanya, datanglah, bertanyalah sekali lagi. Saudara, ini ada satu hal di mana satu ucapan-ucapan ilahi, satu ucapan-ucapan yang memakai bahasa yang seakan-akan kita waktu membacanya itu kita tidak langsung mengerti. Tetapi di balik kalimat itu menggambarkan satu ucapan ilahi, yaitu apa? Tuhan tidak segan-segan akan membuat satu bangsa menjadi malam dan memberikan akan satu hal menghancurkan bangsa itu. Saudara bisa lihat ayat sebelumnya, ayat 10. Hai bangsa-bangsa yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel telah kuberitahukan kepadamu. Ada satu konteks yaitu bangsa-bangsa yang dipijak-pijak. Ada konteks bangsa yang diinjak-injak. Lalu dikatakan masih lama malam itu pagi akan datang tetapi malam juga. Yaitu apa? Mereka seakan-akan mengatakan, oh kami adalah bangsa yang sudah mempermalukan Israel. Maka kami tetap bisa menikmati malam, menikmati akan kemenangan. Dan kami masih bisa melihat pagi, kami masih bisa melihat akan satu hal yaitu pengharapan. Tetapi dikatakan, tetapi malam juga. Berarti mengatakan apa? Mereka kelihatannya bangsa yang berhasil, bangsa yang besar,
Tapi ingat, di dalam dunia ini, engkau akan datang malam juga. Berarti apa? Satu masa kejayaan itu bukan sesuatu yang forever happens. Masa kejayaan orang-orang jahat, orang-orang bangsa-bangsa bukan pilihan Tuhan yang melawan Tuhan, kelihatannya mereka punya pagi, mereka punya pengharapan. Tapi pengharapan itu cuma temporary saja. Tuhan tidak segan-segan menghancurkan orang kaum pilihan Tuhan. Tuhan juga nggak segan-segan menghancurkan orang yang bukan pilihan Tuhan. Jadi saudara, kita perlu melihat bagaimana keadilan Allah ini sangat adil. Jadi Allah bukan berarti pilih kasih. Kaum pilihan Tuhan aja Tuhan hajar, apalagi yang nggak dipilih sama Tuhan. Ya, jadi di sini keadilan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa keadilan Tuhan itu sungguh-sungguh adil. Dan di satu sisi keadilan Allah itu adalah tanda kepedulian Allah kepada manusia. Jadi satu sisi keadilan Allah itu satu hal justru menunjukkan Allah itu peduli kepada manusia untuk bagaimana dengar firman, bagaimana setia, bagaimana hidup di dalam Tuhan. Dan keadilan Allah itu bukan sekedar sesuatu kepedulian yang hanya datang di zaman kita hidup. Tetapi keadilan Allah juga adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan, dan semua akan melihat keadilan Tuhan. Mereka akan melihat keadilan Tuhan pasti terjadi, hadir di dalam kehidupan manusia. Baik sekarang, baik nanti. Saudara, maka kita melihat ini adalah intervensi Tuhan. Justru menunjukkan betapa jahatnya bangsa Israel maupun juga menunjukkan jahatnya juga bangsa di luar Israel. Dan kita melihat Tuhan justru menunjukkan keadilannya untuk memukul siapa yang tidak setia. Dan Tuhan juga tidak segan-segan membuang mereka, memurkai mereka. Coba kita lihat satu ayat lagi, Wahyu. Ya. Coba kita melihat Wahyu 19. Ya. Kita coba lihat di dalam kitab Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 13 sampai ayat 15. Wahyu 19 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. 13 sampai 15. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memasuki lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Nah, saudara, kata yang dipakai segala bangsa yang akan dipukul, segala bangsa yang akan dimurkai, di sini bukan berarti di luar Israel, atau di luar bangsa pilihan Tuhan, atau di luar kaum pilihan Tuhan. Tetapi kita melihat murka Allah pun juga diberikan kepada bangsa-bangsa yang di luar Tuhan, termasuk juga kepada bangsa-bangsa di dalam Tuhan. Baik kaum pilihan Tuhan maupun bukan kaum pilihan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus akan memukul segala bangsa, sehingga bangsa-bangsa itu akan yang kelihatannya dalam sejarah eksis, tapi Tuhan memukul semuanya itu sehingga mereka bisa hilang. Mereka bisa lenyap. Ya. Jadi saudara, kita perlu melihat intervensi Tuhan di dalam segala sesuatu, khususnya dalam keadilan Tuhan. Justru hari ini kita mungkin merasa seram. Dari awal tadi kita bicara tentang keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan. Dari awal sampai akhir kita selalu berada di dalam betapa seramnya keadilan Tuhan. Betapa seramnya akan murka Tuhan. Tapi saudara harus lihat, keadilan Tuhan bukan sesuatu yang menyeramkan. Kita merasa seram, kenapa?
Karena kita tahu kita dosa dan kita tahu kita adalah orang-orang yang patut dihukum dan kita tahu kita sebagai orang yang patut dihukum, kita harus bayar harga terhadap murka Allah itu. Dan murka Allah itu justru akan melenyapkan kita semua sehingga kita tidak punya apa-apa di dalam hidup ini. Maka saudara, melihat final day, melihat hari terakhir, Tuhan menyatakan murkanya dan tidak segan-segan segala bangsa dapat dipunahkan, dihancurkan, dilenyapkan oleh Tuhan Allah. Tetapi saudara, gimana kita melihat pengharapan Allah di balik keadilan itu? Waktu kita melihat keadilannya, waduh mengerikan luar biasa. Tetapi dia adil, betul, sempurna dalam keadilannya. Tidak pilih kasih. Orang pilihan Tuhan pun dihajar kok sama Tuhan. Apalagi orang yang bukan pilihan Tuhan, dihajar juga. Maka menunjukkan Tuhan sungguh-sungguh adil. Hamba Tuhan, apakah berarti mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin dihajar oleh Tuhan? Tidak. Kita melihat justru ada hamba Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, tapi juga adalah hamba Tuhan yang juga dimurkai oleh Tuhan Allah. Begitu juga dengan saudara dan saya sebagai orang-orang yang melayani Tuhan jadi orang Kristen. Tuhan juga tidak segan-segan buang Anda. Tuhan juga nggak segan-segan untuk melenyapkan Anda. Di saat engkau sudah tidak setia kepada Tuhan, tidak punya akan satu hal ketaatan kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah gimana ya saya bisa memandang pengharapanmu di saat murkamu, di saat keadilanmu, membuat kami tidak bisa lepas dari apa yang kami harapkan. Pasti kalau kita dimurkai, kita berharap adanya pengharapan. Tapi pertanyaannya, gimana saya bisa berharap? Bagaimana saya bisa memperoleh pengharapan di saat harus dimurkai atas seluruh apa yang ada pada kita? Maka satu ayat terakhir sebelum kita akan tutup, saudara. Saya minta kita membuka dalam satu bagian dalam kitab suci. Dan kalau memungkinkan, saya minta Ruth bisa bantu baca di dalam 1 Tesalonika pasal 1. Apakah memungkinkan Ruth membacakan 1 Tesalonika 1 ayat 10? Ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, di situ dinyatakan bahwa untuk murka yang akan datang itu sebenarnya kita mengatakan bahwa apa? Itu adalah sesuatu hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat penuh dengan ketakutan, dan adalah hari yang paling membuat kita gemetar. Kenapa? Karena kita semua orang berdosa pasti dimurkai. Dan kita tidak tahu arti dimurkai itu apa. Kita tahu itu mengerikan, tapi kita tidak bisa bayangkan apa arti dimurkai itu. Tapi saudara, waktu kita lihat ayat yang dipakai yaitu apa? Tapi justru di saat murka itu akan datang, Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus. Tuhan memberikan Kristus sebagai the only hope of the humankind. Tuhan telah memberikan akan pengharapan satu-satunya untuk intervensi di dalam sejarah saudara dan saya sebelum hari terakhir untuk menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang itu. Jadi saudara, Tuhan intervensi memberikan Kristus. Maka kuncinya adalah kita harus punya penyembahan kepada Kristus. Kita punya apa yang namanya total obedience kepada Kristus. Kita harus punya kehidupan yang setia sampai akhir di dalam Kristus. Dan kita perlu untuk senantiasa di dalam seluruh kehidupan kita menyenangkan Tuhan di dalam keteladanan Kristus. Dan mungkin kita sudah berkata, banyak hamba Tuhan jatuh bangun, banyak hamba Tuhan anaknya tidak bisa jadi contoh yang baik, banyak hamba Tuhan yang juga jatuh di dalam seksualitas yang buruk, lalu jatuh di dalam banyak hal yang akhirnya membuat dia meninggalkan Tuhan. Maka gimana bisa berpengharapan? Saudara, Alkitab tidak kasih solusi yang lain. Solusi yang satu-satu yang Tuhan berikan adalah Christ, the only hope of humankind.
maka Kristus adalah satu-satu yang harus kita pegang sampai akhir. Kristus adalah satu-satu yang harus kita tanggung jawab untuk apa? Untuk meneladani Dia sampai akhir. There is no way out yang lain. There is no other way out. Satu-satunya adalah kita synchronize di dalam Kristus, setia di dalam Kristus, setia sampai akhir. Saudara, saya kemarin sempat mengikuti satu talk show, saudara, di mana talk show itu bicara tentang satu hal, yaitu bagaimana di dalam segala sesuatu itu kita seringkali merasa sudah benar, tetapi sebenarnya banyak hal yang kita belum secara sempurna melihatnya. Contoh, saudara. Jadi ada satu profesor yang mengatakan bahwa apa? Profesor yang mengatakan bahwa Indonesia ini maju atau enggak sih sebenarnya? Kalau kita melihat pemerintah melakukan akan satu kemajuan sampai Papua, sampai kepada Sulawesi, sampai kepada Sumatera, dan sebagainya, Aceh, melakukan akan satu pembudidayaan supaya kemajuan itu bukan cuma di Pulau Jawa, tapi juga di Pulau Jakarta, Pulau Papua, gitu ya, sampai Pulau Sulawesi, sampai pulau-pulau yang lain. Saudara, satu sisi kalimat itu adalah satu kalimat yang kelihatannya sirik, gitu ya. Kenapa mesti yang mesti di luar Papua atau Sulawesi atau Sumatera? Kenapa tidak juga perhatikan yang ada di Pulau Jawa sendiri? Saudara, awalnya saya merasa ini sirik luar biasa. Orang ini sirik ini. Orang ini enggak suka ya lihat pulau lain itu bertumbuh, pulau lain itu bermaju dan sebagainya. Tapi akhirnya dia mengatakan satu hal, yaitu apa? Coba lihat di Jakarta. Jakarta itu punya pendidikan yang luar biasa. S1, S2, S3-nya banyak. Jadi banyak orang-orang pinter di Jakarta. Tetapi sekitar Jakarta belum tentu memiliki kemajuan pendidikan seperti Jakarta. Maksudnya apa? Seharusnya kalau satu kota bisa punya satu SDM yang luar biasa banyak orang-orang pintar, maka seharusnya menjadi satu impact, menjadi sebuah influence, yaitu di sekitar Jakarta pun juga bisa mengalami kemajuan pendidikan. Nah, saudara, kalau satu sisi kita melihat ada bukti, misalnya apa? Jakarta, ada Tangerang, Banten. Nah, Tangerang, Banten termasuk tetangga dari Jakarta. Dan tetangga dari Jakarta yang namanya Tangerang, Banten ini, betul kita melihat di Tangerang, Banten, banyak sekali apa yang namanya orang-orang S1, S2, S3 seperti orang-orang Jakarta. Ya. Jadi kita melihat sebenarnya Jakarta itu punya influence yang luar biasa. Sehingga bisa mempengaruhi Tangerang, Banten. Sehingga sekarang kalau kita melihat Tangerang, Banten, Karawaci, BSD, lalu juga Gading Serpong, dan sebagainya, itu menjadi satu daerah yang elit. Bukan elit secara tempat. Tapi maksudnya elit itu adalah pendidikannya maju, ekonominya maju, sosial budayanya maju, mereka mengalami kemajuan. Dan tapi sebenarnya profesor ini bukan menyatakan kesombongan, tapi sebenarnya ingin menyatakan bahwa ini adalah bukti bahwa Jakarta berhasil untuk menjadi influence bagi kota sekitarnya. Tapi coba perluas lagi, jangan cuma sekedar Tangerang. Coba perluas lagi. Bandung. Bandung, kita bisa percaya bahwa Bandung adalah tempat yang di mana kita melihat banyak mahasiswa-mahasiswa yang beken. Bogor, kita juga melihat bagaimana banyak mahasiswa-mahasiswa yang beken, ya kan? Jadi kita melihat di Bogor ada Institut Pertanian, lalu kita melihat di Bandung ada ITB, ya kan? Dan juga ada kampus-kampus yang begitu banyak. Nah, setelah kita melihat akhirnya dari Jakarta menuju sampai ke Jawa Barat, kita melihat ada satu pengaruh yang luar biasa, yaitu apa? Pendidikan itu menjadi sesuatu yang memberikan influence. Tapi satu hal yang terjadi yaitu apa? Profesor ini
memberikan satu kritik. Ya. Berarti dia satu sisi dia setuju kalau semua itu dikerjakan untuk membangun Papua, membangun ini. Tapi juga kita harus memperhatikan yang dekat dengan Jakarta. Jadi dia akhirnya studi dengan satu kota, saudara. Satu kota yaitu adalah kota Indramayu. Saya nggak tahu Alista, Sunjoyo, Ruth, ya, dan yang lain. Apakah kalian tahu Indramayu ada di mana? Nah, saudara, Indramayu itu ada 3 jam dari Jakarta. Jadi Indramayu itu satu kota di luar Jakarta yang jaraknya 3 jam perjalanan. Berarti cukup dekat ya. Kalau kita untuk luar kota ini adalah satu tempat yang cukup dekat. Nah, Indramayu satu kota di mana kota ini sebenarnya kota yang strategis. Kenapa? Pertama, kota ini punya jalan tol. Jadi ada jalan tol menuju kota Indramayu. Nah, sudah perhatikan, kalau misalnya ada jalan tol berarti apa? Berarti transportasi sangat hanfangpien atau apa namanya? Lebih efisien. Maka kalau transportasi itu efisien, maka yang terjadi yaitu apa? Kalau secara transportasi efisien, berarti gerak ekonominya cepat sebenarnya. Ya kan? Berarti gerak ekonominya cepat, kirim barang cepat, dan sebagainya, maka segala sesuatu secara speed itu cepat. Jadi, jalan darat, oke. Kedua, di Indramayu juga ada lapangan terbang. Nah, berarti secara transportasi darat sudah oke. Transportasi udara sudah oke. Lalu di Indramayu juga ada pantai yang sepanjang 150 km. Panjang itu. Pantai doang 150 km. Dan di situ berarti juga ada kapal-kapal di situ. Nah, sudah coba pikirkan. Transportasi darat sudah oke. Transportasi udara sudah oke. Transportasi laut juga oke. Kurang apa kota ini? Ya. Di kota Indramayu secara transportasi very oke. Very efficient. Lalu di kota itu yang terkenal adalah beras. Jadi pertaniannya luar biasa. Nah, maka kalau kita pikir pertanian luar biasa, berarti sumber beras di situ. Berarti sumber beras berarti kota ini adalah sumber karbohidrat. Jadi orang kalau mau cari karbohidrat, ya salah satu sumber karbohidrat yang dapat mereka dapatkan adalah dari Indramayu di Jawa Barat. Maka karbohidrat mereka bisa dapatkan dengan mudah. Kedua, mereka ada gunung. Ada satu gunung, saya tadi sudah ingat, sekarang lupa. Ada satu gunung ya, di Indramayu, di mana gunung itu adalah satu gunung yang secara oksigen itu bersih luar biasa. Jadi kita bisa katakan kota Indramayu adalah kota yang secara oksigen jauh lebih baik daripada Jakarta. Jadi secara karbohidrat oke, secara oksigen jauh lebih bersih, tidak ada polusi yang lebih parah daripada Jakarta. Jakarta parah luar biasa. Nah, Indramayu secara polusi jauh lebih bersih, oksigen lebih bersih. Apalagi tadi saya katakan dia ada pantai 150 km. Berarti saudara bisa tebak sumber pencariannya selain adalah dari pertanian, kedua adalah dari nelayan, perikanan. Maka kalau perikanan, sumber karbohidrat sudah dapat, sumber protein dari ikan pun dapat. Ya, ada juga sumber kolesterol juga ya. Tapi paling tidak kita melihat sumber protein itu mereka bisa dapatkan gitu. Nah, lengkap sebenarnya kota ini. Dan orang banyak bilang kalau ada protein, makan ikan itu lebih pinter. Makan ikan itu jauh membuat kita lebih lincah dan sebagainya. Dan sudah kalau kita lihat kota Indramayu ini,
transportasi daratnya bagus, lalu lautnya oke, secara udara oke, lalu oksigen oke, protein oke, dan juga karbohidrat oke. Maka kita bisa tebak bahwa apa? Bahwa semua ini akan membuat masyarakatnya jadi oke seharusnya. Ya, saudara, logikanya begitu. Tetapi saudara, profesor ini mengatakan bahwa yang terjadi adalah di dalam keokean transportasi, keokean di dalam menghasilkan protein, menghasilkan karbohidrat, oksigen, dan sebagainya yang lebih bersih daripada Jakarta. Yang terjadi adalah pendidikan yang ada di Indramayu itu tidak lebih dari 6 tahun pendidikan. Saudara coba bayangkan, tidak lebih dari 6 tahun pendidikan, mayoritasnya. Berarti, saudara, tidak sampai lulus SD masyarakat di situ. Berarti, kota yang namanya Indramayu, tidak ada yang namanya scholar di situ. Tidak ada mahasiswa di situ. Boro-boro mahasiswa. SMA, SMP pun jarang luar biasa. Coba saudara dengar hal ini. Kenapa bisa demikian? Saudara, kalau kita lihat, ini semua bisa terjadi, apakah karena salah pemerintah? Atau ini adalah karena salah dari masyarakatnya? Kalau kita mungkin gampang banget, pasti kita salahkan pemerintah. Pemerintah sih nggak concern. Pemerintah sih tidak peduli. Pemerintah sih tidak untuk apa? Tidak punya inisiatif. Saudara, kalau saya membaca, justru kita melihat yang butuh pendidikan itu siapa? Yang butuh pendidikan adalah masyarakat. Nah, pemerintah sudah memberikan apa yang namanya sekolah. Tapi kenapa justru masyarakat di sana tidak mau meluluskan SD mereka? Bahkan presentasinya kecil luar biasa untuk mereka sekolah SMP maupun SMA maupun kuliah. Kenapa, saudara? Nah, saudara, kalau kita lihat, semua adalah karena apa? Karena manusia sudah tidak lagi peduli dengan education. Karena mereka justru melihat, sudahlah, kamu belajar dasar-dasar, setelah itu jadi petani. Dasar-dasar jadi nelayan. Dasar-dasar jadi pekerja kasar. Cukup. Dan sudah tahu, saya sangat tertegur waktu dengar jumlah pekerja mayoritas orang Indramayu apa? Saudara, nelayan pasti. Petani pasti. Yang kerja kasar pasti. Tapi ada 2 profesi yang sangat-sangat tidak layak sebenarnya dianggap profesi. Tapi itu jumlah paling banyak di kota itu. Apa, saudara? Pengemis dan prostitusi. Karena apa? Mereka tidak punya modal pendidikan apa-apa. Maka mereka ngemis. Pergi ke Jakarta ngemis. Prostitusi. Mereka jadi perempuan yang menjual diri. Karena mereka nggak punya pengetahuan. Mereka nggak punya pendidikan. Mereka cuma punya badan saja. Dan mereka jual badannya kepada laki-laki belang supaya dapat uang. Saudara, ini adalah satu gambaran yang kemarin waktu di dalam talk show itu saya sempat mikir dan saya menyatakan bahwa apa? Tuhan, hari ini mungkin kami sebenarnya kayak orang-orang Indramayu ini. Kami sudah dapat doktrin luar biasa. Kami sudah dapat gereja luar biasa. Kami sudah dapat komunitas indah-indah. Kita sudah punya rekan kerja luar biasa. Ada hamba Tuhan, dan kita sudah punya semua. Kita apalagi punya gerakan reform Injili. Kita punya pendeta Stephen Tong. Kita sudah punya semuanya. Tapi jangan-jangan kita cuma
pengemis, atau bahkan maaf, jangan-jangan kita cuma prostitut. Kenapa? Karena kita tidak mau memikirkan pekerjaan Tuhan. Kita tidak mau inisiatif bertobat. Kita tidak mau inisiatif untuk mencari apa yang harus saya rubah dalam hidup saya. Dan apakah saya sudah punya inisiatif untuk bagaimana membawa hidup saya sungguh-sungguh jadi berkat buat teman-teman, buat keluarga, dan bagi setiap orang yang ada di saya. Maka saudara, kalau nggak ada orang Indramayu yang punya inisiatif, maka Indramayu akan always like this. Begitu juga kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, bahkan mungkin kita adalah kaum pilihan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak segan-segan murkai kita. Tuhan tidak segan-segan untuk gencet dan hancurkan maupun murkai kita. Tuhan tidak segan-segan. Tapi pertanyaannya adalah, why? Adalah karena kita mungkin tidak bergerak cepat. Mungkin kita terlalu lamban. Mungkin seperti Indramayu. Kita cuma menghasilkan pengemis-pengemis. Kita cuma menghasilkan prostitut-prostitut. Dan maafkan, mungkin kita bisa menjadi penghasil pengemis dan penghasil prostitut di dalam gereja. Maka saudara, mari kita self-kritik, mari kita self-introspection. Siapakah saya? Dimulai dari PAL Jakarta, PAL Surabaya. Who are we? Siapakah kita? Do you care about this? Apakah engkau memiliki kepedulian akan semua ini? Saudara, kiranya apa yang kita lihat ini, kita coba synchronize dengan firman Tuhan. Allah adalah Allah yang adil. Dan Dia tidak segan-segan menghajar siapa saja. Termasuk di dalam gereja. Termasuk orang percaya. Pertanyaannya, apakah saudara sadar kenapa Tuhan harus adil? Kenapa Tuhan harus menyatakan murkanya? Kiranya Tuhan sekali lagi mengetuk hatimu dan membuat engkau buka mata lebar. Dan kiranya Tuhan memimpinmu hidup di dalam pertobatan yang sejati. Sehingga kita bukan seperti Indramayu yang hanya menghasilkan prostitut dan pengemis di selain petani dan nelayan. Dan kiranya Tuhan memimpin kita sehingga kita sungguh-sungguh dapat dengan setia mau berinisiatif berjuang sampai kepada kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali. Dan waktu Tuhan datang kedua kali menghakimi setiap kita, kita berkata, ini saya Tuhan. Saya patut dimurkai, namun Engkau menyatakan anugerah. Maka mohon Tuhan, pimpin saya selama saya masih hidup. Sehingga saya bukan penghasil prostitut atau penghasil dari pengemis yang tidak menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyatakan firman ini untuk membawa kita kembali kepada jalan yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Saya minta untuk Saudari Alista bisa memimpin di dalam doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat bersekutu dan merenungkan firman-Mu. Lewat hamba-Mu Tuhan pada malam ini, kami dapat belajar keadilan Tuhan yang sungguh-sungguh adil dan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kami umat-Mu yang gak layak di hadapan-Mu, lewat karya keselamatan yang Yesus kerjakan dengan taat sampai mati di atas kayu salib. Kami dapat beroleh pengharapan yang satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Tolong ampuni kami Tuhan yang masih berdosa setiap saatnya. Kau yang melihat isi hati kami Tuhan, dosa yang ada dalam hati kami. Tuhan, tolong pimpin dan tuntun kami hari demi hari, kami dapat hidup seperti apa yang Tuhan tuntut untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan yang menghajar orang berdosa baik kaum pilihan maupun bukan, yang menyatakan keadilan Tuhan yang adil dan sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai pelayanan Kodan dan Ciklau yang jadi teladan dan pengaruh.
dan berkat bagi banyak orang dan jadi contoh bagaimana kami harus hidup melayani Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.